Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita selalu diberikan kemudahan dalam urusan kita, selalu dimudahkan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, syukur merupakan pondasi utama bagi kita dalam menghamba dan beribadah kepada Allah. Bahkan syukur memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang agung dan mulia di sisi Allah. Karena Allah menuntut hambanya supaya mereka tidak melupakan kebaikan bahkan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Allah hanya menuntut syukur, perbanyak syukur. Karena Allah mengingatkan kepada kita semua, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa dan mampu bersyukur. Padahal kita mengetahui
bagaimanakah manfaat, faedah dan keutamaan syukur? Faedah yang pertama, manfaat yang pertama, syukur itu akan menambah nikmat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat kalian. Nikmat apa saja akan ditambah oleh Allah. Baik itu rezeki, baik itu kesehatan, baik itu ketenangan, baik itu keberkahan waktu dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kuncinya syukur. Pasti Allah akan menambah kenikmatan kita. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Allah itu maha adil, maha bijaksana dan selalu memberikan apa yang telah dijanjikannya. Kemudian keutamaan yang kedua, syukur akan menjaga nikmat agar tetap langgeng dan tidak hilang. Nikmat itu datang silih berganti. Namun kalau nikmat tersebut tidak diikat dengan syukur, nikmat itu bisa hilang. Berapa banyak orang yang dikasih kesempatan, diberikan nikmat rezeki yang banyak melimpah, namun ketika seorang hamba ini lalai dari bersyukur, Allah akan mencabut kembali nikmat tersebut. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nikmat itu laksana binatang yang lepas. Dan binatang yang lepas itu hanya bisa diikat dengan syukur. Syukur adalah pengikat nikmat yang membuat nikmat itu tetap stabil, langgeng dan berada di diri manusia. Seandainya seseorang mau melazimi, mau menetapi, konsisten, istiqomah bersyukur, pasti nikmat yang dia peroleh akan langgeng, dan pasti Allah juga akan semakin menambah dan menambah nikmatnya. Nikmat apa saja? Ketenangan hati, kekhusyuan dalam ibadah, keberkahan hidup, anak, rezeki dan semuanya. Kita ketahui banyak sekali keutamaan syukur. Bahkan syukur itu juga akan melindungi seseorang dari azabnya. Dalam surat An-Nisa ayat yang 147, ma yafalullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu ibadah ini saja Allah memberikan keutamaan, keistimewaan, manfaat faedah yang sangat luar biasa. Kita bisa terjaga dari azab Allah disebabkan karena syukur. Selama seseorang itu pandai, gemar, konsisten dalam bersyukur, Allah menahan azabnya. Bahkan syukur itu menjadikan Allah itu ridho. Syukur itu menjadikan hati seorang hamba itu tenang. Dan masih banyak lagi keutamaan daripada syukur, yang itu menjelaskan bahwasannya memang syukur merupakan pondasi dalam beribadah kepada Allah, sekaligus memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisinya. Namun Allah mengingatkan kepada kita semuanya, kalau kita mau bersyukur, Allah menambah. Tapi jika kufur, Allah akan mengazab. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalau kita sudah mengetahui tentang keutamaan dan fadilah syukur, lalu lantas kenapa banyak orang-orang itu yang gagal dalam bersyukur, sehingga Allah mengatakan hanya sedikit sekali hamba yang bersyukur? Ketahuilah, syukur itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu bimbingan,
yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sehingga kalau seorang hamba tidak diberikan taufik dalam hatinya, maka susah dia menjadi hamba yang bersyukur. Padahal jelas-jelas wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu. Namun berapa banyak orang yang mampu bersyukur? Syukur itu kan artinya mengakui segala nikmat yang telah datang, yang kita miliki itu semua berasal dari Allah. Itu salah satunya. Syukur itu bukan sekedar lisan alhamdulillah, tapi benar-benar mengakui nikmat ini muncul, datang, semuanya berasal dari Allah. Dalam surat An-Nahl ayat yang 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua segala nikmat yang ada pada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kalau dikatakan selevel Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau terus meminta bimbingan kepada Allah supaya dianugerahi menjadi hamba yang bisa bersyukur kepadanya. Nabi Sulaiman kurang apa? Kaya raya, seorang raja, sebagian jin tunduk, belum lagi keistimewaan dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Tapi beliau berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku rasa syukur terhadap nikmatmu. Kalau bukan karena taufik Allah, kita nggak bisa bersyukur dan mengakui nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Berapa banyak kesuksesan, pencapaian, prestasi, kecerdasan, keberhasilan, semuanya ini selalu diklaim pada diri manusia sendiri. Ini salah satu penyebab gagalnya mereka mensyukuri nikmat Allah. Ketika mendapatkan keberhasilan, mendapatkan nikmat, diakui sendiri. Harusnya sebagai adab mereka itu mengakui benar-benar baik kesehatan, keberhasilan, rezeki, semuanya datang dari Allah. Bukan diklaim karena hasil usahanya sendiri, karena kecerdasan sendiri, tapi semata-mata disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan juga oleh Nabi Sulaiman. Ketika diberikan banyak kelebihan dan keistimewaan, Nabi Sulaiman mengakui, hadza fadlu min Rabbi, ini semua adalah keutamaan dari Allah yang akan mengujiku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Berbeda dengan keadaannya Qarun. Semua kepemilikannya, keberhasilannya, hartanya, kekayaannya diklaim dirinya sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku bisa sukses seperti ini itu karena ilmuku, karena pencapaianku, karena prestasiku, karena aku yang hebat, karena skillku. Sehingga sekali lagi gagallah manusia menjadi hamba yang bersyukur. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus bisa menjadi hamba-hamba yang beretika, beradab dan berakhlak, pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga di khutbah yang pertama ini kita bisa memahaminya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di khutbah yang kedua ini kita ingatkan bahwasannya manusia harus banyak-banyak bersyukur. Sebelum kita memohon kepada Allah, maka perbaikilah rasa syukur kita. Kadang kita itu memiliki permohonan, memiliki keinginan, dan kadang kita juga berdoa kepada Allah, namun tak kunjung-kunjung jua dikabulkan. Ketahuilah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adab seseorang ketika berdoa adalah bersolawat, kemudian memulai dengan memuji-muji Allah, kemudian berdoa sesuai dengan apa yang dia inginkan, lalu tutup dengan solawat. Itu salah satu etika adab dalam berdoa. Sedangkan kadang yang kita lalaikan, kita berdoa itu hanya meminta, menuntut, berkeluh kesah, memohon kepada Allah. Kita lupa adab sebelumnya adalah memuji Allah terlebih dahulu. Kita banyak nikmat, gak mampu untuk menghitung. Tapi ketika sudah terkena ujian musibah, yang kita ingat adalah ujian dan musibah, dan lupa lalai terhadap nikmat Allah. Makanya Allah mengingatkan, ingat nikmat Allah dulu, puji Allah, syukuri dulu, kemudian baru memohon, meminta kepada Allah. Karena kalau kita terus meminta, memohon dan menuntut, seolah Allah itu Allah nggak dermawan, seolah Allah itu nggak pernah memberikan apa yang jenengan minta, seolah Allah itu bakhil, pelit, sehingga kita terus menuntut dan menuntut. Padahal yang diberikan oleh Allah itu banyak. Bahkan terkadang kita nggak meminta, Allah sudah memberi. Apa Allah nggak rahmat? Sangat rahmat sekali. Maka ketahuilah, ketika kita memohon kepada Allah sebagai bentuk andab asor penuh etika, tadarruk, tunduk di hadapan Allah, banyaklah memuji Allah atas kebaikan-kebaikan, memuji Allah atas segala bentuk yang sudah diberikan kepada kita, sebagai bentuk ketawaduan kita juga, mengakui semua ini adalah nikmat Allah, mengakui dengan apa yang sudah masuk ke dalam diri kita adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita nanti bukan hanya menjadi hamba yang bersyukur, tapi berhasil untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.